Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Ivansyah dengan NIM 24173038. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang efek samping imunisasi berdasarkan materi dari kelompok saya, yaitu imunisasi. Tugas ini merupakan tugas video dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah yang diampu oleh dosen Ibu Rosti SPD MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung memaparkan apa itu efek samping imunisasi. Baik, topik ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang merasa takut atau ragu untuk melakukan imunisasi akibat informasi yang kurang tepat atau berita yang belum tentu benar. Padahal imunisasi merupakan salah satu penemuan terbesar dalam dunia kesehatan karena mampu mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, hepatitis, tetanus, difteri, dan lain sebagainya. Berkat imunisasi, angka kematian akibat penyakit menular juga berhasil menurun di banyak negara. Namun, seperti obat atau tindakan medis lainnya, imunisasi juga dapat menimbulkan efek samping. Hal inilah yang sering membuat sebagian orang khawatir, padahal sebagian besar efek samping imunisasi bersifat ringan, normal, dan hanya sementara. Baik, melalui video ini kita akan membahas pengertian imunisasi, pengertian efek samping imunisasi, jenis-jenis efek samping, penyebab terjadinya efek samping, cara penanganannya, serta mitos dan fakta tentang imunisasi. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita bisa lebih bijak dalam menyikapi imunisasi dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyesatkan. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk membantu sistem kekebalan mengenali dan melawan penyakit tertentu. Vaksin sendiri merupakan zat yang mengandung bakteri atau virus yang telah dilemahkan, dimatikan, atau bagian tertentu dari kuman tersebut. Tujuannya agar tubuh dapat belajar mengenali penyakit tanpa harus mengalami sakit yang berat. Ketika seseorang menerima vaksin, tubuh akan membentuk antibodi atau sistem pertahanan. Jika suatu saat terkena penyakit yang sebenarnya, tubuh sudah siap melawan sehingga risiko sakit berat dapat berkurang. Tujuan imunisasi antara lain mencegah penyakit menular, mengurangi komplikasi penyakit, menurunkan angka kematian, dan menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Contoh imunisasi yang umum diberikan yaitu BCG untuk mencegah TBC, polio untuk mencegah lumpuh layu, DPT untuk difteri, pertusis, dan tetanus, campak, hepatitis B, HPV, hingga vaksin COVID-19. Karena manfaatnya yang sangat besar, imunisasi dianjurkan sejak bayi hingga dewasa sesuai jadwal yang telah ditentukan tenaga kesehatan. Efek samping imunisasi adalah reaksi yang muncul setelah seseorang menerima vaksin. Dalam dunia kesehatan, kondisi ini disebut KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI tidak selalu berarti sesuatu yang berbahaya. Sebagian besar hanyalah reaksi normal tubuh dalam proses pembentukan kekebalan. Misalnya, setelah imunisasi seorang mengalami demam ringan, nyeri di tempat suntikan, atau tubuh terasa lelah. Hal tersebut biasanya normal dan akan hilang dalam beberapa hari. Namun, dalam kasus yang sangat jarang, dapat terjadi reaksi yang lebih berat seperti alergi serius. Oleh karena itu, penerima vaksin tetap perlu dipantau setelah imunisasi dilakukan. Penting dipahami bahwa efek samping imunisasi jauh lebih ringan dibandingkan risiko penyakit yang dicegah oleh vaksin tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis efek samping imunisasi. Yang pertama,
Efek samping ringan. Efek samping ringan adalah reaksi yang paling sering terjadi setelah imunisasi dan biasanya tidak berbahaya. Contohnya, nyeri pada area suntikan, kemerahan, bengkak ringan, demam ringan, sakit kepala, tubuh terasa lelah, dan anak menjadi rewel atau mengantuk. Reaksi ini biasanya muncul dalam waktu beberapa jam hingga 1 hari setelah imunisasi dan akan hilang sendiri dalam 1-3 hari. Contohnya, setelah imunisasi DPT, anak sering mengalami demam ringan dan nyeri pada paha tempat suntikan. Ini terjadi karena tubuh sedang membangun respon imun. Penanganannya cukup sederhana, istirahat yang cukup, banyak minum, kompres hangat, dan bila perlu menggunakan obat penurun panas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Efek samping ringan ini sebenarnya menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh sedang bekerja. Kemudian yang kedua, efek samping sedang. Efek samping sedang lebih jarang terjadi dibandingkan efek ringan. Contohnya, demam tinggi, pembengkakan yang cukup besar, muntah, tubuh sangat lemas, kejang akibat demam, atau anak menangis terus-menerus selama beberapa jam. Walaupun terlihat mengkhawatirkan, sebagian besar kondisi ini masih dapat ditangani dengan baik apabila segera mendapatkan perhatian medis. Biasanya, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi pasien dan memberikan penanganan yang sesuai. Orang tua tidak disarankan panik, tetapi tetap harus memperhatikan gejala yang muncul setelah imunisasi. Kemudian efek samping berat. Efek samping berat sangat jarang terjadi. Namun penting untuk diketahui agar masyarakat dapat lebih waspada. Contohnya, reaksi alergi berat atau anafilaksis. Kemudian sesak napas, pembengkakan wajah, penurunan kesadaran, kejang tanpa demam, hingga shock. Reaksi ini biasanya muncul dalam waktu singkat setelah vaksin diberikan sehingga penerima vaksin umumnya diminta menunggu sekitar 15-30 menit setelah imunisasi. Jika terjadi reaksi berat, tenaga kesehatan dapat segera memberikan pertolongan, walaupun ada kemungkinan efek samping berat. Kejadian tersebut sangat jarang dibandingkan jutaan dosis vaksin yang diberikan setiap tahun. Kemudian selanjutnya saya akan membahas penyebab efek samping imunisasi. Efek samping imunisasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain respon alami tubuh. Pertama itu, tubuh sedang membentuk antibodi sehingga muncul demam atau nyeri ringan. Yang kedua, kondisi penerima vaksin. Misalnya seseorang sedang kurang sehat, memiliki alergi tertentu, atau daya tahan tubuh yang lemah. Yang ketiga, jenis vaksin. Setiap vaksin memiliki kandungan yang berbeda sehingga reaksi yang muncul juga dapat berbeda. Yang keempat, teknik penyuntikan. Teknik penyuntikan yang kurang tepat dapat menyebabkan bengkak atau nyeri yang lebih besar. Nah, ini yang paling sering terjadi pada anak-anak. Karena umumnya anak jika disuntik mereka akan sangat goyang. 5. Faktor psikologis. Sebagian orang merasa takut disuntik sehingga muncul pusing, mual, atau bahkan pingsan sementara. Karena itu, sebelum imunisasi biasanya tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan singkat untuk memastikan kondisi penerima vaksin aman. Kemudian adalah
6. Cara mengatasi efek samping imunisasi. Setelah melakukan imunisasi, sebagian orang mungkin mengalami efek samping ringan seperti demam, nyeri pada area suntikan, atau tubuh terasa lemas. Kondisi ini sebenarnya normal karena tubuh sedang membentuk sistem kekebalan terhadap penyakit tertentu. Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi efek samping tersebut. Pertama, jika muncul nyeri atau bengkak pada area suntikan, bagian tersebut dapat dikompres menggunakan kain hangat agar rasa sakit berkurang. Hindari terlalu sering menyentuh atau menekan area suntikan karena dapat memperparah rasa nyeri. Kedua, penerima vaksin dianjurkan untuk banyak beristirahat. Istirahat membantu tubuh bekerja lebih optimal dalam membentuk antibodi setelah imunisasi dilakukan. Ketiga, perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama jika muncul demam setelah imunisasi. Pada anak-anak, orang tua juga harus memastikan kebutuhan cairannya tetap terpenuhi. Keempat, jika demam terasa cukup mengganggu, dapat diberikan obat penurun panas sesuai dosis dan anjuran tenaga kesehatan. Namun penggunaan obat tidak boleh sembarangan dan tetap harus memperhatikan aturan pemakaian. Selain itu, orang tua perlu memantau kondisi anak setelah imunisasi. Perhatikan apakah anak masih aktif, mau makan dan minum, serta apakah demamnya masih dalam batas normal. Segera pergi ke fasilitas kesehatan apabila muncul gejala seperti demam sangat tinggi, sesak nafas, kejang, muntah terus-menerus, pembengkakan berat, atau anak tampak sangat lemah dan tidak responsif. Penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah kondisi menjadi lebih serius. Kemudian, mitos dan fakta tentang imunisasi. Di masyarakat masih banyak beredar mitos mengenai imunisasi yang menyebabkan sebagian orang menjadi takut atau ragu untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara mitos dan fakta. Mitosnya, imunisasi berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit. Tetapi, faktanya, vaksin yang digunakan telah melalui berbagai tahap penelitian dan uji keamanan sebelum diberikan kepada masyarakat. Penggunaan vaksin juga diawasi oleh tenaga kesehatan dan lembaga resmi sehingga keamanannya terus dipantau. Kemudian mitosnya ada lagi yang seperti ini. Demam setelah imunisasi berarti vaksinnya tidak cocok. Faktanya, demam ringan merupakan reaksi normal tubuh ketika sedang membentuk sistem kekebalan. Biasanya demam akan hilang dalam 1-2 hari. Ada lagi mitos begini, anak yang sehat tidak perlu imunisasi. Wah, faktanya justru imunisasi diberikan saat tubuh dalam kondisi sehat agar pembentukan antibodi dapat berjalan optimal. Imunisasi bertujuan mencegah penyakit sebelum seseorang terinfeksi. Kemudian mitos selanjutnya, lebih baik terkena penyakit alami daripada vaksin. Wah, faktanya penyakit alami dapat menyebabkan komplikasi berat bahkan kematian. Misalnya campak dapat menyebabkan radang otak, sedangkan polio dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Vaksin membantu tubuh mengenali penyakit tanpa harus mengalami sakit yang berbahaya. Kemudian mitos imunisasi menyebabkan autisme. Faktanya, sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa vaksin menyebabkan autisme. Penelitian yang pernah menyatakan hal tersebut telah dinyatakan tidak valid dan ditarik dari publikasi ilmiah. Karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan selalu mencari sumber yang terpercaya, terutama dari tenaga kesehatan atau lembaga resmi. Kemudian, peran orang tua dan masyarakat terhadap imunisasi. Keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Orang tua memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Dengan imunisasi yang lengkap, anak akan memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai penyakit menular. Selain memastikan jadwal imunisasi terpenuhi, orang tua juga harus memberikan perhatian setelah imunisasi dilakukan, seperti memantau kondisi anak
dan mengetahui cara menangani efek samping ringan. Nah, di era media sosial saat ini, banyak informasi yang belum tentu benar tentang imunisasi. Karena itu, orang tua harus lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah percaya pada berita palsu atau hoax. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendukung program imunisasi. Lingkungan yang sadar akan pentingnya vaksinasi atau imunisasi dapat membantu meningkatkan kesehatan bersama. Jika banyak orang melakukan imunisasi, maka penyebaran penyakit menular dapat ditekan melalui kekebalan kelompok atau herd immunity. Hal ini sangat penting untuk melindungi bayi, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah yang lebih rentan terkena penyakit. Sebaliknya, jika angka imunisasi menurun, risiko munculnya wabah penyakit akan sangat meningkat. Oleh karena itu, edukasi mengenai imunisasi perlu terus dilakukan di sekolah, lingkungan masyarakat, maupun media sosial agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Kemudian kita masuk ke dampak jika tidak melakukan imunisasi. Tidak melakukan imunisasi dapat memberikan dampak yang sangat serius, baik bagi individu maupun masyarakat. Seseorang yang tidak mendapatkan vaksin memiliki risiko lebih besar terkena penyakit menular berbahaya. Penyakit tersebut tidak hanya menyebabkan sakit ringan, tetapi juga dapat menimbulkan komplikasi serius hingga kematian. Contohnya, polio menyebabkan kelumpuhan permanen. Kemudian yang kedua, campak dapat menyebabkan radang paru-paru dan kerusakan otak. Yang ketiga, tetanus dapat menyebabkan kejang otot berat. Keempat, difteri dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Dan yang kelima, hepatitis B dapat menyebabkan kerusakan hati dalam jangka panjang. Selain membahayakan diri sendiri, orang yang tidak diimunisasi juga berisiko menularkan penyakit kepada orang lain. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi, lansia, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Di beberapa negara pernah terjadi penurunan angka imunisasi akibat banyaknya informasi palsu tentang vaksin. Akibatnya, penyakit seperti campak dan polio yang sebelumnya sudah jarang ditemukan kembali muncul dan menyebabkan wabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa imunisasi sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin, maka penyebaran penyakit akan semakin sulit terjadi. Karena itu, imunisasi bukan hanya bentuk perlindungan diri sendiri, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa imunisasi merupakan pencegahan atau merupakan salah satu langkah paling efektif untuk mencegah penyakit menular berbahaya. Vaksin membantu tubuh membentuk kekebalan sehingga risiko terkena penyakit dapat berkurang. Berkat imunisasi, banyak penyakit yang dahulu sering menyebabkan kematian kini dapat dikendalikan. Efek samping imunisasi memang dapat terjadi, tetapi sebagian besar hanya berupa reaksi ringan seperti demam, nyeri, atau bengkak pada area suntikan. Reaksi tersebut biasanya bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Efek samping berat memang mungkin bisa terjadi, tetapi kasusnya sangat jarang dibandingkan manfaat besar yang diberikan oleh imunisasi. Karena itu, masyarakat tidak perlu takut berlebihan terhadap imunisasi. Yang terpenting adalah memahami informasi yang benar, mengikuti anjuran tenaga kesehatan, dan tetap memantau kondisi setelah vaksinasi dilakukan. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung program imunisasi demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit menular. Dengan imunisasi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga membantu melindungi keluarga, teman, dan masyarakat secara luas. Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
Jaya, jaya, jaya.